Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Yakadul barqu, yakadu hampir, al-barqu kilat, al-barqu kilat hampir, yakhtafu menyambar, absaruhum pandangan mereka, penglihatan mereka. Kullama adha'ah, setiap kali menerangi kilat tadi, lahum untuk mereka, masyaw, maka mereka berjalan fihi di dalamnya. Wa idza adlama, dan ketika gelap, alaihim atas mereka, qamu, maka mereka berdiri. Walau sya'allahu, dan jika menghendaki, siapa Allah, jika Allah menghendaki, la dhahaba, maka niscaya Allah akan hilangkan bisam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadirun, maha kuasa. Perumpamaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu perumpamaan seperti perumpamaan orang-orang yang berjalan dalam gelap gulita. Saat itu ada hujan dan juga ada kilat. Benar-benar tidak ada yang namanya mendung, ya, mendung malam, nggak ada cahaya, gelap semuanya, awan hitam, tapi ada kilat. Saat ada kilat, maka orang-orang munafik ini berjalan. Tapi begitu hujan lagi, nggak ada kilat, berhenti, nggak berani jalan dia. Dan demikian pula perumpamaan orang-orang munafik di Madinah saat itu. Ketika ada kabar atau ketika ada berita-berita bahwasannya orang-orang Islam ini, bahwasannya syariat Islam ini menghukumi segala sesuatu secara zahir, nahnu nahkumu bizahir, hukumnya zahir, asal udah syahadat ya selamat. Yang penting kelihatannya memang dia syahadat, kelihatannya mereka orang Islam, maka nggak boleh dia apa-apain. Ini seperti kilat, seperti ada cahaya, ada harapan. Tapi setelah itu yang namanya kilat ya cuma segitu aja. Setelah itu dia khawatir lagi, takut jangan-jangan nanti akan Allah bukakan lagi tentang kemunafikan mereka. Ini yang membuat mereka itu takut, seperti orang yang berjalan dalam gelap. Kalau ada kilat berani jalan dia, tapi kalau nggak ada maka dia diri situ aja. Jadi takut untuk melangkah. Nah, kalau Allah mau, maka Allah bisa menghilangkan penglihatan sekaligus pendengaran mereka. Tapi oleh Allah tidak, dibiarkan aja dulu. Justru itu yang lebih menyiksa, saudara. Karena dibiarkan dalam kekhawatiran terus. Beda kalau udah mati kan mati udah. Tapi ini enggak, dibiarin hidup tapi khawatir terus. Orang-orang munafik Allah buat seperti itu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu, sembahlah rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzi min qablikum, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakum, yang menciptakan untuk kalian al-ardo, bumi, firasyan, sebagai hamparan, was-samaa, dan langit binaan, sebagai bangunan, atap, wa anzala minas samai, dan dia menurunkan dari langit ma'an, air, fa akhraja, lalu keluarlah bihi, sebab air itu, minas samarati, dari sebagian buah-buahan, fa akhraja, maka dia mengeluarkan dengan air itu, minas samarati, sebagian dari buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, untuk kalian. Fala taj'alu lillahi, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah anda dan sekutu, wa antum ta'lamuna,
sedangkan kalian mengerti tahu. Wa in kuntum, dan jika ada kalian fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Kalau kalian ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu, maka datangkanlah bisuratin, satu surat saja, min mislihi, dari sepadan Al-Quran. Wad'u, dan panggillah, syuhada'akum, saksi-saksi kalian, min dunillahi, selain Allah, in kuntum sodikin, jika ada kalian itu sodikin, orang-orang yang benar. Ayat ini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. U'budu di sini artinya menyembah. Menyembah ini ayat-ayat ayyuhan nas biasanya adalah ayat makkiyah. Kalau ayat madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang disapa atau khitabnya, arah pembicaraannya adalah untuk seluruh manusia. Jadi bukan orang-orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Yang nyembah berhala juga disapa di sini. Perintahnya u'budu rabbakum, perintahnya sembahlah Tuhan kalian. Jadi yang disembah ya cuma satu, rabbakum. Bukan menyembah beberapa Tuhan. Ini ajakan tauhid, yaitu dasar akidah yang oleh Rasulullah SAW pertama kali dijadikan sebagai pondasi dakwahnya. Memang yang harus dikuatin, yang harus dikuatkan sebagai pondasi pada waktu awal dakwah di Mekah itu adalah tauhidnya. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Jadi tauhid, nggak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain, tapi hanya ada satu Tuhan. Nah, bukti-bukti ini saudara, bukti-bukti tentang tauhid ini kemudian dijelaskan. Ada banyak buktinya, ada bukti berupa dalil atau berupa argumentasi nakli seperti ini dari Al-Quran. Al-Quran seringkali membawakan dalil-dalil berupa kejadian dan penciptaan alam semesta. Nah, di sini diuraikan di sini, dialah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum kalian ya Tuhannya ya Allah. Mau sehebat apapun mau sehebat apapun orang-orang sebelum kalian, itu yang menciptakan Allah juga. Makanya sudah aneh kalau ada seperti Namrud ngaku Tuhan atau Fir'aun ngaku Tuhan. Berarti sebelum Fir'aun belum ada Tuhan. Ya orang Tuhannya baru lahir. Lah terus berarti bapaknya Fir'aun Tuhannya siapa? Nggak punya Tuhan dong. Kalau Fir'aun Tuhan, maka Fir'aun dan sebelumnya, orang-orang sebelumnya itu yang menciptakan Allah juga. Ini dalil berupa nakli tapi juga akli. Kita diajak untuk menalar secara akal, berpikir. Ditambah lagi, dialah Tuhan kalian yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Firashan itu sesuatu yang terhampar, dan sifatnya bumi ini dia enggak cair, enggak kayak ongol-ongol juga, enggak goyang-goyang, jadi enak gitu. Tapi enggak keras juga. Lah kalau keras enggak ada yang bisa tumbuh. Satu, yang kedua enggak ada air. Iya, enggak ada air. Air enggak ada tuh. Enggak ada, namanya keras. Enggak. Jadi keras, dibilang keras banget juga enggak, dibilang lembek banget juga enggak. Pas nih bumi, firashan. Ini Allah. Iya, pertengahan. Allah menciptakan ini. Kemudian untuk menghidupi bumi ini Allah turunkan air dari langit. Di mana dengan air tersebut Allah menumbuhkan buah-buahan. Di buah-buahan itu dari air yang sama. Airnya kan sama Bang Agun, dari air hujan juga. Tapi kenapa kalau ada mangga dekat sama jeruk rasanya nggak ketukar? Jeruk rada ke mangga-manggahan, mangga rada ke jeruk-jerukan, kan enggak. Padahal airnya sama, air itu juga. Tanahnya sama, tanah itu juga. Dari air yang sama, dari tanah yang sama, tapi rasanya bisa beda-beda. Ini Allah semuanya. Atas dasar ini, atas dasar sifat Allah maha menciptakan, Allah maha merawat kelangsungan ciptaannya, Allah maha memelihara, Allah pelihara semuanya ini. Ya hujan, ya bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan Allah sediakan untuk manusia. Semua Allah sediakan dan Allah rawat, Allah pelihara. Ini sifat-sifat namanya sifat rububiyah. Sifat Allah yang menciptakan, memelihara, menjamin
Maka atas dasar sifat rububiyah ini, maka sudah barang tentu Allah lah satu-satunya yang layak disembah. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian menyekutukan Allah, jangan kalian membuat sekutu untuk Allah. Padahal kalian tahu bahwa satu-satunya yang berbuat demikian, menciptakan, merawat, menjamin kelangsungannya, itu satu-satunya adalah Allah. Kalau tahu seperti ini, maka janganlah kalian menyekutukan Allah. Ini bukti berupa dalil nakli, dalil berupa ayat tentang keesaan Allah. Tauhid. Tauhidnya tauhid rububiyah, yaitu Allah satu-satunya yang menciptakan, merawat. La fa'ila illallah. Tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah. Lah emang itu malaikat, emang tuh pohon hujan emang nggak diatur sama makhluknya Allah? Betul, ada tugas-tugasnya. Maha suci Allah, yang maha suci Allah dari ngurusin hal-hal yang remeh-temeh dan urusannya langsung sama makhluk. Kayak begini, saya sering contohin, buat ngasih makan gratis MBG, masa iya presiden turun tangan bagi-bagiin langsungnya, bagi-bagiin tempatnya? Kan enggak, pasti ada petugas-petugasnya. Iya, pasti itu ada yang namanya perantara. Demikian juga Allah, maha suci Allah yang langsung berhubungan dengan makhluk cuma buat ngasih makan tahu doang. Pasti ada perantaranya. Siapa? Agun yang bawain. Cakwe, siapa perantaranya? Tukang cakwenya. Itu ada perantaranya semuanya. Jadi malaikat yang membawakan hujan, yang meniupkan angin, itu semuanya tunduk dengan perintah Allah. Jadi satu-satunya yang berbuat ini ya Allah. Semuanya Allah. Ya korupsi loh. Atas dasar ini semuanya. Ya korupsi loh ini ya. Tapi istilahnya enggak itu Bu. Perintah ya, itu enggak membantu Bu. Merintah. Tapi iya maksudnya enggak membantu ini Allah Bu ya. Jadi perintah berarti. Sekelas menteri dianggap gitu. Kalau menteri kan membantu. Kalau malaikat kan enggak, langsung perintah. Oh iya perintah, iya. Bukan Itu. Nanti kan Allah enggak maha kuasa sih. Iya, kalau membantu jadi begitu. Kalau bukannya membantu, tapi itu Allah memerintahkan. Jadi seperti kan ada innama amruhu idza arada, perintah Allah itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Amron itu perintah Allah. Perintah Allah, perintah, benar-benar perintah. Allah, perintah Allah dengan kehendaknya Allah perintahkan turunkan hujan. Perintah, jadi bukan bantu, bukan. Beda. Nah, malaikat cuma ngatur doang. Yang sebelah sini dan sebelah sana kagak, dia jagain pakai sayap. Kalau aplikasi. Susah tuh Pak kalau masalah. Nih masalah tauhid nih, hati-hati makanya kalau belajar itu begitu. Kalau dengar yang tauhid hati-hati. Ya, Tauhid rububiyah buktinya tauhid yang la fa'ila illallah, tidak ada yang merawat, menjaga, menjamin kecuali Allah. Maka dari situ konsekuensinya tauhid uluhiyah. Konsekuensinya satu-satunya yang layak disembah ya cuma Allah saja. Maka ayat ini lanjutannya fala taj'alu lillahi andadan. Setelah diuraikan Allah yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, Allah yang menciptakan bumi, diuraikan itu semuanya, fala taj'alu lillahi andadan. Maka sudah selayaknya tauhid rububiyah, kalian hanya menyembah Allah saja. Ini semuanya ada dalam Al-Qur'an. Uraian tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah, semuanya ada di Al-Qur'an. Nah, kalau kalian ragu dengan Al-Qur'an, bikin kayak Qur'an, kata Allah. Iya. Bikin kayak Qur'an. Meskipun satu surat aja. Enggak usah 30 juz. Yang enggak usah 114 surat, satu surat aja yang sesuai dengan Al-Qur'an. Silakan buat dan silakan ajak pembantu-pembantu atau partner-partner kalian untuk membuat Al-Qur'an, silakan. Kalau benar. Dan ini masih terbuka tantangan ini. Kalau ada yang mau coba boleh. Tapi nggak ada yang bisa. Orang-orang dulu ada Musailamah al-Kadzab. Orang-orang kafir itu nyuruh Musailamah, kadang-kadang Musailamah bikin yang kayak Al-Qur'an. Bikin Musailamah. Ya Difda' bintu Difda'ain naqi ma tunaqin a'laka
fil ma'i wa asfaluka fitin. Jadi maksudnya begini, kalau dilaguin, ya difda'u bintu difdain naqimatu naqin a'la kifil ma'i wa asfaluki fitin. Maksudnya pengen ngikutin watini wa zaitun wa turi sinin gitu, bunyiin itu semuanya. Kalau watini wa zaitun kan memang demi buah tin dan demi zaitun. Wa turi sinin bukit Sina, itu ada sejarahnya semuanya. Lah ini enggak. Ya difda'u bintu difdain, wahai kodok anaknya 2 kodok. Nakimatu nakin, bersihkanlah apa yang perlu dibersihkan. A'laki fil ma'i wa asfaluki fitin, bagian atasmu ada di air, bagian atasmu ada di, ya bagian atasmu ada di air, bagian bawahmu ada di tanah. Lah maksudnya apaan itu? Musailimah al-Kadzdzab bikin itu, kata orang yang nyuruh, malu-maluin aja loh. Bikin ayat kayak gitu gak ada isinya, asal bunyiin doang. Iya, syair. Kan kala itu memang di Arab gitu, syair. Dia bikin juga Musailimah itu ngikutin alfil. Iya, yang tamat ya. Yang alfil. Bin alfil. Alfil, malfil. Wa ma adraka malfil. Fil itu gajah, Bang Alfil, malfil. Ngikutin ini dan al-qari'ah, mal-qari'ah itu. Tapi ini alfil. Jadi bunyinya il kayak surat alfil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini enggak alfil, gajah, malfil. Apakah itu gajah? Wa ma adraka malfil. Tahukah engkau apa gajah? Hayawanun lahu khurtumun tawil. Hewan yang belalainya panjang. Lah kayak bocah TK ini. Kata orang yang nyuruh, lu malu-maluin aja lu bikin Al-Qur'an. Katanya bisa lu. Musailimah al-Kadzdzab itu. Silakan buat 1 surat saja semisal Al-Qur'an. Kalau kalian ragu bahwa Al-Qur'an itu bikinan Muhammad, silakan buat. Lah Muhammad aja nggak bisa bikin Al-Qur'an. Dan itu bukan kata-kata Muhammad, itu dari Allah. Kata Allah, itu min indina, itu dari sisi kami. Min ladun hakimin alim, dari sisi Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui, bukan karangannya Muhammad. Yakadul barku yakni dalailal Islam. Yakadu, hampir saja al-barku, kilat yakni dalailal Islam. Allah menghendaki bukti-bukti Islam. Tuz'ijuhum, membuat mereka kaget, membuat orang munafik kaget. Ilan nadhari, kepada melihatnya. Laula ma sabaqalahum minasyaqawati. Kalau tidak ada sesuatu yang telah dahulu untuk mereka minasyaqawati, dari celaka, dari keadaan celaka. Kalimatu adoa, kata adoa lahum, yakni menghendaki Allah. Yang dimaksud lahum, mereka di sini menghendaki al munafikina, orang munafik. Wa idoatuhu lahum, dan memberikan sinar, bersinarnya kilat lahum untuk orang munafik. Huwa tarkuhum, itu adalah tarkuhum, meninggalkanlah orang munafik, bilabtilain, dengan tanpa ujian, walamtihanin, dan juga tanpa sama ujian juga imtihan, ujian atau cobaan. Ya kadal barku di sini hampir saja kilat. Yang dimaksud kilat di sini adalah bukti-bukti keislaman. Bukti-bukti keislaman ini membuat orang-orang munafik itu takut dan khawatir. Kata-kata adoa lahum, menerangi mereka, maksudnya tiap kali ada bukti-bukti Islam datang, maka itu ada kilat, dia langsung ikut berjalan dan ikut sama-sama orang Islam. Tapi begitu tidak ada kilat, maka mereka diam aja di situ. Qamu wa idza adlama alaihim qamu. Maksud dari menerangi di sini, orang-orang munafik mau masuk Islam, mau mengikuti agama Nabi Muhammad, tapi jangan pakai diuji, jangan pakai dicoba segala. Jadi pengennya yang enak-enak aja orang munafik. Jadi jangan pakai ada gemuruh atau geluduk, jangan pakai ada kilat, jangan pakai ada hujan, pengennya yang enak-enak aja. Nggak mau diuji dia, nggak mau. Nah, padahal nggak seperti itu. Memang Islam itu ya harus dibuktikan. Kan jangankan Islam, yang ormas aja kadang-kadang perlu dibuktikan.
apakah benar-benar ke NU-annya misalnya. Ada kata seorang kiai itu NU itu ya ada, kalau apa namanya, ada kayak emas, ada yang NU-nya 24 karat, ada itu yang meskipun kadarnya iya, itu ada ujian-ujiannya, hujan-hujan dia tetap datang rapat. Ada yang kadang diundang udah itu bukan 24 karat tapi NU sekarat kagak pernah datang. Ya, macam-macam ujiannya. Cobaan ujian itu memang harus ada, apalagi dalam agama, dalam Islam. Ya kadul barku bila ibtila'in wa imtihanin masyau fihi yakni alal musalamah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.